Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Simbah. Di sini kita akan membuat konten yang nantinya ngobrolin tentang segala hal, entah itu bisnis, spiritual, pengobatan alternatif, ataupun yang sekarang era-era milenial kita akan berhubungan dengan anak-anak muda. Kita juga akan membahas tentang pemuda itu nantinya gimana baiknya, mau buat usaha apa. Kita akan berbagi bersama lewat channel ini dan kita akan kembangkan bersama supaya ada pengetahuan yang sebelumnya belum pernah didapatkan dari manapun dan lost doll. Ada yang pengen mengetahui tentang kopi contohnya, karena di sini di Cafe Lembayung kita mempunyai produk kopi yang notabene belum ada di kafe lainnya. Proses pembuatannya, kopi apa ini, dari mana asalnya, gimana rasanya. Mungkin kita bisa berbagi tentang cara pembuatannya, material-material bahan-bahannya seperti apa, dan cara pembuatannya pun harus detail. Nanti kita bisa ngobrolin bersama untuk menambah wawasan dan ilmu. Mungkin ada yang berminat untuk mencoba menggali dari apa yang kita tahu, nanti bisa ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi tapi yang bayar. Orang bayar ya kukut gitu aku ya. Dan intinya kita di sini pengen berbagi wawasan dan ngobrol ringan tentang keluh kesah apa aja yang kita hadapi saat ini. Kalau ada pertanyaan, tulis di sini. Komen, nanti kita akan bahas bersama-sama bersama Simbah di sini. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya jawab langsung, tapi kalau tidak bisa menjawab, dirembuk bareng-bareng. Oke. Lainnya? Ini kita berada di Lembayung Tea and Coffee, Cafe Lembayung, yang notabene mempunyai produk unggulan kopi kotok. Belum banyak orang tahu kopi kotok itu apa. Kayak ini kopi kotok. Kopi yang cara pembuatannya dibuat dan bukan diseduh tapi direbus secara langsung. Dan ini menambah tes rasanya itu lebih berbeda, lebih kerasa kopinya dan lebih matang tentunya. Mungkin bagi pemula yang mau buka usaha, anak-anak muda, ini mungkin alternatif untuk buka usaha dan nanti kita bisa sharing tentang kopi ini, dan saya siap untuk memberikan sedikit ilmu yang saya punya, yang saya dapat dan yang saya pahami. Selanjutnya. Ini Bang, apa namanya? Menurut jenengan bisnis warung kopi sekarang ini seperti apa? Semua bisnis down karena era pandemi. Tapi dalam kesulitan pasti ada jalan keluar. Tergantung kita ini mampu enggak membuat terobosan-terobosan baru dan menciptakan apa ya namanya, gebrakan-gebrakan yang belum pernah ada tapi bisa diterima pasar dan bisa diminati oleh anak-anak muda khususnya, karena bidikan kita nantinya itu anak muda, next-nya itu kita dikuasai oleh anak-anak muda milenial. Jadi walaupun tua umure tapi jangan sampai kalah dengan anak-anak muda. Walaupun tua usiane jangan sampai pengalaman
kalah dengan anak-anak muda era sekarang. Untuk mendongkrak usaha supaya bisa tetap langgeng jalan, tetap eksis, ya paling tidak kita harus bisa merangkul mereka bukan hanya merangkul dalam konteks menjadi pelanggan, tapi juga mengajak mereka untuk bekerja sama karena mereka mempunyai otak yang smart dan terobosan-terobosan dari mereka pun bisa kita manfaatkan. Oke Mbak, kan kopi ini kan termasuk produk apa ya? Ya istilahnya produk pertanian gitu. Gimana menurut jenengan apa kayak bisnis kopi untuk petani gitu, untuk petani? Karena kopi ini kopi kotok, bukan kopi seduh seperti kopi-kopi lainnya. Kita tidak sembarangan untuk memilih jenis kopi yang kita pakai. Untuk petani-petani kopi lokal, Magelang contohnya, ataupun dari Malang contohnya, itu kemarin kita sempat mencoba pakai, tapi karena rasa dan tesnya itu kurang memenuhi standar dari lidah konsumen, maka kita terus mencari dan mencoba, sehingga untuk saat ini yang lebih dominan diterima lidah anak-anak muda sekarang itu kopi Lampung. Karena kopi sana itu mungkin dari geografisnya sudah memenuhi syarat dan pengelolaannya pun bagus, sehingga mungkin pada saat ini yang lebih cocok untuk kita pakai itu kopi dari Lampung. Gimana caranya ngukur lidah konsumen? Itu mahal itu. Itu ilmu mahal itu ya. Ini kopi ini punya filosofi. Ya, kopi ini punya filosofi. Jadi kopi ini bukan hanya karena bahannya ataupun cara pembuatannya, tapi orang Jawa bilang gawe kopi iki pakai rasa. Sama ukurannya, sama cara buatnya, tapi belum kalau kurangnya beda yang membuat, belum tentu sama rasanya. Karena suasana hati mempengaruhi rasa dari kopi tersebut, dan suasana hati mempengaruhi dari pembuatan kopi tersebut. Suasana hati pembuat kopi, betul. Penikmat kopi, atau gimana Pak? Yang jelas pembuat kopi. Kita harus tahu kondisi kita, layak enggak kita ini masak kopi. Karena kalau suasana hati pembuat kopi ini dalam kondisi yang tidak stabil atau dalam konteks ada masalah pribadi, yakin kopinya ini nanti akan hambar dan tidak layak untuk konsumsi. Pun kita harus melihat suasana dari pelanggan kita. Kalau memang sudah pelanggan lama, kita harus tahu mereka itu kesehariannya seperti apa yang diinginkan. Terus mereka pun mempunyai takaran yang berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain, dari lidah satu yang ke lidah yang lain. Kita bisa membuat atau menciptakan hal seperti itu kalau pengalaman kita sudah lebih dari 5 tahun atau continue kita bekerja di kafe tersebut, sehingga kita tahu antara satu pelanggan ke pelanggan lain masalah rasanya, masalah takarannya kita akan memahami. Itu tidak bisa instan. Harus terus belajar. Intinya suasana hati mempengaruhi cara kita membuat kopi, khususnya kopi kotok. Kalau kopi sekarang, kopi milenial sekarang, itu kan sudah takarannya pas. Dan itu teknik itu. Tapi kalau masalah rasa kita bisa diadu, kita bisa bandingkan
antara kopi milenial sekarang dan kopi yang kita punya ini, khususnya kopi kotok. Ada varian kopi susu, kopi kotok biasa, kopi kotok jahe. Nah, nanti proses pembuatannya pun berbeda-beda. Seperti itu. Lek kopi khusus untuk wanita gimana Mbak? Ini kopi khusus wanita ini kopi khusus laki-laki dulu. Kopi khusus laki-laki sebenarnya kopi susu. Kopi susu yang pas untuk cowok. Tapi kopi susu ini pun bermasalah untuk cowok. Karena beda versi. Kopine bikin melek, susune bisa bikin tidur. Suloyo arani. Kopi untuk cewek itu era sekarang itu belum terlalu banyak cewek-cewek khususnya anak-anak milenial yang mau ataupun mengkonsumsi kopi kotok. Mereka lebih banyak kopi-kopi Arabica dan kopi-kopi milenial kayak gitu. Mereka tesnya lebih ke situ. Jadi belum untuk mengkonsumsi secara rutin kopi kotok, cewek khususnya masih awam. Nah, itu apa namanya? Merupakan terobosan sebenarnya kalau kita bisa membuat cewek-cewek khususnya mau ngopi. Nah, ini terobosan buat kita pelaku usaha. Jadi tidak hanya khusus cowok yang ngopi, karena notabene sekarang ini identik sing ngopi ki cah lanang. Nah, kalau kita bisa membawa mereka untuk seperti cowok-cowok sekarang, itu akan lebih bagus. Dan mungkin peluang baru itu. Tantangan buat kita. Ini Mbak, apa namanya? Jenengan harus menggambarkan gitu. Menggambarkan aku duwe cerita. Koncoku enek sing ngene gitu. Untuk konsep warung, khususnya warung kopi tradisional, tidak semuanya bercerita tentang yang manis. Ada juga yang pahit, ada juga yang manis. Tapi kalau kita menjalaninya dengan benar-benar sabar dan tidak apa namanya ya, tidak segan untuk mencari ilmu, ya kita bisa bertahan. Tapi kalau kita stuck pada keilmuan kita aja dan kita tidak mau mendengarkan dari kanan kiri pengalaman-pengalaman yang sudah jadi atau teman-teman yang sekarang ini posisinya di atas, kalau kita tidak mau mendengarkan ilmu-ilmu dari mereka, kita akan tumbang. Beberapa di antara teman kerja kita yang satu aliran itu ada yang menyusut akhirnya jatuh dan gulung tikar karena mereka tidak mau menambah view, tidak mau memperbaiki tempatnya ataupun tidak mau bersaing dengan kafe-kafe lain. Jadi mereka mempertahankan ketradisionalnya. Yang kedua, menunya monoton dan itu bisa membuat orang lain ataupun pelanggan bosen. Banyak sekarang pelanggan yang mereka itu lebih bebas untuk memilih karena banyaknya kafe-kafe yang sekarang ini berdiri dan mereka mempunyai menu-menu yang varian, yang lebih bagus tempatnya. Kalau kita tidak mau
mensejajarkan dengan mereka, ya tunggu waktu aja. Kita akan kalah segalanya. Ujungnya, endingnya kita akan jatuh dan ditinggalkan. Makanya pelanggan itu tidak hanya kita jadikan sebagai teman untuk meramaikan kafe kita, warung kita, tapi juga kita rangkul supaya mereka dari satu orang yang datang akan membawa 2-3 orang yang lainnya, continue dan nantinya akan semakin ramai. Jawa kita bisa ketok tular. Promosi secara gratis dari orang-orang terdekat kita, dari pelanggan-pelanggan tetap kita, diopeni, dirangkul, dijadikan keluarga kedua, maka yakin mereka akan juga ikut membantu meramaikan tempat kita. Karena mereka juga merasa nyaman dan menganggap warung tersebut sebagai rumah kedua bagi mereka. Nah, itu bidikan kita. Apa hubungannya kopi sama inspirasi, Pak? Kadang gini, kalau sudah menjadi penikmat kopi, kemudian naik tingkatannya menjadi pecandu kopi, selama kita belum ngopi, kita akan merasa bodoh. Itu tidak bisa dipungkiri. Otak masih beku sebelum kita minum kopi. Tapi kalau sudah nyeruput kopi, walaupun cuma 1 seruputan, tidak tahu, otak ini bisa encer dan kita bisa lebih baik memikirkan sesuatu. Dan kadang-kadang inspirasi itu datang dengan sendirinya kalau sudah ngopi. Tapi kalau belum ngopi, dicoba aja dulu. Bagi mereka-mereka yang khususnya penikmat kopi atau pecandu kopi, tanpa kopi sehari, hidupnya hanya separuh. Seperti itu. Siapa? Contohnya siapa? Tokoh gitu. Sama nyebutin tokoh nggak? Sopo gitu. Misalnya Soekarno, apa Sopo gitu. Inspirasi jenengan, terserah. Ono. Enggak, maksudnya untuk membuktikan gitu, bahwasanya inspirasi itu erat kaitannya dengan kopi gitu. Iya. Sebelum ke tokoh, mungkin banyak orang belum tahu kopi kotok ini dari mana, gitu kan? Siapa penciptanya? Orangnya masih hidup apa enggak? Terus sampai di Jogja ini yang membawa siapa? Itu kemungkinan belum banyak yang tahu. Mungkin sedikit ilmu yang bisa dibagikan. Kopi kotok ini asalnya dari daerah Cepu, Jawa Tengah. Cepu. Ini pembuatnya namanya Suhardi. Orangnya masih hidup. Orang pertama kali yang mengeksplor cara pembuatan kopi dengan cara yang lain itu namanya Suhardi. Kemudian dia mencoba untuk membuka warung. Selama hampir 1 tahun, apa yang ia kerjakan ini tidak dilirik, bahkan dianggap sesuatu yang tidak menjual. Tidak ada orang yang mau masuk ke warungnya karena aneh cara pembuatannya, terus rasanya dan lain sebagainya. Tapi dia tekun, dia sabar, dia tetap istiqomah dalam menjalankan. Lambat laun mulai diterima di lidah orang-orang sekitar Cepu tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu banyak pelanggan dan rame. Kemudian booming di daerah Cepu, Padangan, Bojonegoro itu booming. Kopi kotok ini mulai dikenal masyarakat dan banyak warung-warung yang mulai menjual kopi kotok. Sebelumnya kopi di daerah Cepu, Bojonegoro dan lain sebagainya, sekelilingnya itu kopi seduh. Tapi dengan hadirnya kopi kotok inovasi baru ini, mereka lebih masuk mencoba untuk menjual kopi kotok dan laku. Dan sekitar tahun 2000
ini Mas Supri dolan ke Cepu. 2006 dolan ke Cepu, kita ajak ngopi di tempatnya Suhardi tersebut. Dia cocok. Kalau kopi ini dibawa ke Jogja kemungkinan juga laku. Gitu. Kemudian dengan cara dia untuk membawa produk kopi kotok ini dihadirkan ke Jogja, dia mengumpulkan teman-temannya, membuat angkringan, karena di Jogja ini kan identik dengan angkringan. Wong angkring, ora wong ngopi gitu. Dia membawa ke sini, 2007 dia mulai mengeksplor kopi tersebut, dan sama seperti apa yang dilakukan Pak Suhardi, kopinya tidak laku. Sampai 2008 pun kopinya belum dilirik. Karena itu tadi, rasanya, cara pembuatannya yang aneh dan lain sebagainya. Hasilnya karena dia juga tetap istiqomah dalam menjalankan itu tadi, endingnya dari 2008 sampai detik ini hampir 15 tahun dia bisa bertahan dengan kopi kotoknya. Walaupun persaingan seketat kayak gini, dengan adanya kafe-kafe baru, kafe-kafe yang lebih milenial dan lebih bervarian, tapi kopi kotok sampai detik ini tetap eksis dan diminati banyak orang. Oke Bang, ngomongin kopi di Jogja itu kan nggak lepas dari penunjukan, gelandongan. Ya, ada beberapa warung kopi besar yang seangkatan dengan kita. Contohnya Blandongan, itu juga eksis sampai detik ini. Cuman kalau Blandongan itu dia tidak menggunakan kopi kotok. Kita mempunyai pola tersendiri, tapi dengan varian kopi yang sama. Blandongan dulu pakai kopi Malang, kita juga pakai kopi Malang. Blandongan dulu pakai kopi Gresik, kita pakai kopi Gresik. Sama. Cuman untuk produk pembuatannya beda. Dan pelanggannya pun sedikit banyak beda. Lanjut. Apa yang selain kopi apa yang sekiranya cocok itu untuk mendampingi minum kopi? Rondo. Lah ya kuwi maksudku. Gini aja lah. Tips apa kiat-kiat. Rondo dienggo cah nom-nom iki. Ane iki sopan iki lho. Enggak, maksudnya gini. Awalnya ngomongin apa yang cocok, misalnya makan itu ujung-ujungnya kuwi. Iya. Ujung-ujungnya kuwi. Tapi gini, orang ngopi kalau cuma ngopi dan rokok itu juga kurang yahut. Paling tidak harus ditemenin gorengan, entah itu pisang, telo ataupun apa. Tapi ada yang lebih afdol. Kita ngopi bisa khidmat, kita ngopi bisa nikmat. Itu kalau di samping kita itu minimal ada rondo, janda. Kalau tidak ada janda, perawan pun jadi. Itu akan lebih bagus. Jadi rasa kopi ini lebih kalau didampingi minimal janda. Ada nggak kejadian apa? Yang ini maksudku mulai ngalir gitu, nggak apa-apa. Maksudnya gini, di tengah-tengah bicara serius, itu ekonomi Iya. gitu loh. Ngono maksudku. Ya. Lanjut. Apa ya? Tapi yang tak irani ya, dari beberapa tahun ke belakang, kita ini punya pelanggan-pelanggan tetap yang notabene sudah bukan pelanggan lagi menurut kita.
Saudara, kita kenal mulai dari tahun 2010 sampai sekarang hampir 2021. Selama dia datang ke warung kita ini ngopi, mung dhewe wae. Nggak pernah bawa gandengan. Ada beberapa yang ada. Nggak pernah bawa pacar, cewek. Kudune piye, Mbak? Ya, kita kan jadi sanksi. Antara mereka itu nggak laku atau nggak mau. Paling tidak kalau nggak punya pacar, nyewa lah, nyewa wedoan. Raketang sejam piro dijak ngopi lho, kena tinggu gaya. Minimal seperti itu. Kalau ndak kuat nyewa tuku boneka. Ada beberapa contohnya kayak ndak usah diambil ya, ndak usah disebut inisial ya. Kayak Hendri. Topan. Bahkan ya, kita ini di sini punya karyawan yang luar biasa. Namanya Wajib. Itu hampir 12 tahun di Lembayung. Jangankan kok pacaran. Mambu wedoane belum pernah. Nah, itu juga perlu disangsikan. Ada apa sebenarnya? Kawan-kawan kita hadirkan. Oh ya, nanti kita hadirkan orangnya. Dan ya paling tidak jangan sampai kalah dengan yang tua-tua lah. Jangan sampai raga muda tapi jiwa tua. Atau jiwanya terperosok dalam raga yang salah. Nek namanya Mas Wajib atau Topan itu jiwanya terperangkap dalam raga yang salah. Ada yang salah dalam hidupnya. Next. Oke, udah aja ini. Udah berapa menit? 27 menit. Sekarang closing. Closing. Apa namanya? Kesimpulan kita berbicara kita hari ini. Besok kita akan kayak gitu. Biar yang nonton tuh biar apa ya? Biar Oke. gitu. Biar tahu kalau ini Oke dulur, mungkin kamera. 1, 2, 3. Oke dulur, mungkin untuk saat ini pembahasan kita yang simpel ini cukup sampai di sini dulu. Nanti ke depannya di video-video yang lain, next kita akan membuat konten-konten baru. Kita bisa ngobrolin masalah yang lainnya yang lebih berat. Kita siap untuk menjawab kalau ada pertanyaan. Entah itu tentang bisnis, entah itu tentang supranatural, pengobatan ataupun apa, kita siap. Dan kita membuka biro jodoh bagi mereka-mereka yang jomblo akut, ya, jomblo tulen, suka dengan kejombloan. Bagi yang pengen cepat dapat jodoh, nanti kita bisa ngobrol di sini. Saya membuka biro jodoh. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut gabung, Dan teman-teman yang mau ikut gabung di, 1, 2, 3. atau mungkin kalau ada yang teman-teman yang mau gabung di sini, mau menjadi narasumber ataupun mau jadi apalah, kita siap untuk menampung. Kita diskusi bareng, los wae, santai wae, ndak usah terbebani dengan masalah kehidupanmu, masalah beban uripmu sing wis terlalu berat ya. Jadi kedepannya kita akan lebih banyak membuat konten-konten yang santai tapi berisi dan berbagi ilmu bagi yang punya ilmu, yang enggak punya ilmu ya enggak apa-apa. Oke, jargonnya apa? Kopi jiwa yang kopi memperbaiki jiwa yang gitu. Itu. Closing. Intinya dengan ngopi hidup akan terasa hidup. Aja rumangsa urip nek urung mlebune Lembayung dan ngrasakno kopi Lembayung. Oke, sampai di sini. Lain waktu kita sambung. Next. Saya membutuhkan teman-teman untuk narasumber ataupun ikut bercengkrama di sini. Monggo. Silakan komen nantinya. Dan saya akan men-sharing siapa saja yang layak untuk saya ajak debat. Karena debat dengan saya ini butuh ilmu ya. Kalau
tidak berilmu jangan debat dengan saya. Saya terlalu sombong untuk Anda. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Oke, udah. Saya selalu sombong.